Ma'nawiyatun. Satu tanda tidak terlihat, yang satu tidak terlihat, wa satun, dan yang 5 hisiyatun, itu tampak atau terlihat. Soal ma'nawiyatu, apa yang disebut tanda isim ma'nawiyah? Dia adapun tanda maknawiyah, isim maknawiyah, al isnadu, penyampaian, penyandaran, wa huwa mengumpulkan, wa huwa domu, dan dia domu mengumpulkan kalimatin, domu kalimatin mengumpulkan kalimat, ila kalimatin, kalimat ke kalimat, ukhra yang lain, ala wajhi atas cara, yufidu oh yufidu apa namanya, manfaat dan oh astagfirullah bacanya ya Ustaz. dibaca. Contohnya kakumtu seperti lafaz kumtu, waqa'atu, dan lafaz qa'atu, dan lafaz qa'atu, itu namanya isnad, untuk penyandaran. Ya, penyandaran itu mengumpulkan satu kalimat sama kalimat lain. Yang titiknya itu kalimat itu jadinya berfaedah. Itu juga tanda isim tuh. Contohnya kuntu itu kan 2 kalimat. Fi'il sama apa? Fi'il sama isim. Fi'il sama isim. Isimnya domir, isim domir. Itu kan udah kelihatan, tandanya nggak ada tanwin, nggak ada al, itu namanya maknawiyah. Tanda isim yang kagak kelihatan, nggak tampak. Bukan yang hisya. Kalau hisya kan kelihatan, ada alnya, ada tanwinnya, ada tanda jernya, itu namanya hisya. Sama kayak jurmiyah juga ditambahin aja pengetahuannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Hisyatu. Ambil aja tuh. Maju enggak kalau itu kan. Bahasa itu. Maju. Belum dibaca. Saya sambil nungguin sengaja ini mengaji enggak. Kan kemarin dikatakan tanda isim itu ada 6. Yang satu enggak kelihatan, manawiyah. Yang 5 namanya hisiyah. Berarti sisa 5. Yang hisiyah berarti yang satu kan udah sebutin namanya isnad. Dibaca ya, walau nggak dibaca pun sayang, ngaji itu nggak dibaca, ilmu mahal ini. Pokoknya nahu asri itu ilmu mahal yang disia-siain. Kalau udah belajar, kalau bisa nyebur sekalian. Kalau nyebur sekalian, nyebur sekalian apa? Kayak lu udah demen sama Maimunah, udah Maimunah nyebur kalian nggak kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, mal khamsu al hisyatu, apa tanda isim yang 5? Tanda isim yang ada 5 yang hisyah. Kan ada yang manawiyah ya, di jurumiyah kan nggak disebutin. Cuman di sini dibagi-bagi, ada yang maknawiyah, ada yang hisyah. Jawabnya salasun, tanda isim yang hisyah salasun fi awalihi, ada 3 ditaruh di awal
ditaruh di awal lafaz, fi awalihi berada di awal lafaz, wa isnatani dan ada dua, fi akhirihi berada di akhir lafaz. Paham gak? Tanda isim kan ada 6, 1 manawiyah, 2 hissiyah, yang hissiyah ada 5, yang 3 ditaruh di depan, di awal, yang 2 ditaruh di akhir. Gampang banget itu. Ya, nanti balik lagi ke jurmiyah, masuk lagi ke jurmi. Cuman kok pengembangan aja ini, pengembangan kata dari sebelum. Contoh al-ula bermula yang pertama, bisa al-ula, bisa kalau al-aula, lebih utama, ingat itu. Kalau yang pertama kata awal kan muzakkar, tapi muannas ula, ingat itu ula. Paham nggak? Awal muzakkar, kalau al-ula muannas, ingat itu. Berarti ntar al-ula, as-saniyah, as-salisah, al-rabi'ah. Kalau al-awwal, as-sani. Apalagi as-salis, rabi' itu. Jadi runtutannya kudu lihai, ya paham ya. Jadi yakin ilmu itu nggak ada pesantren, nggak ada ilmu itu kudu pesantren, nggak ada. Yang ada itu ilmu serius, istiqomah, waktunya lama, sabar. Iya, paham ya, uang pelicin ya kan. Uang penhajemnya gitu. Kan kata Sayyidina Ali gitu. Nain wa hirsin wa spibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zaman. Nggak ada tuh mahat, nggak ada. Mahadun wa madosatun tadi ada. Adanya zukain, hirsin, istiba, nggak ada perlu masuk UNJ, nggak ada. Ya, itu pelengkap aja. Masuk UNJ biasanya bagus, bisa kalau kaji gini nggak bisa fokus gitu, karena kagak dituntut, kagak ada ospek, paham ya? Coba kuliah ada ospek, ya entah di GO, paham ya? Ngaji gini nggak ada di GO, makanya kita sikapi dengan santai-santai aja, bang ya. Padahal kalau disikapi dengan serius, lah, mabruk, wa mabrur, wa ma, paham nggak? Alula yang pertama yang mana itu yang ada 3 tuh, salah setiap awali. Alula yang pertama tanda isim yang 3 yang ditaruh di awal, contohnya yang pertama al. Contohnya karojuli, seperti lafaz rojuli kan ditaruh di awal itu, kagak ditaruh rojulu al kan? Taruh di awal. Rojulun kalimat isim, tandanya ada al, alnya kelihatan, hadisiyah namanya. Jadi ngaji tuh jadi berkembang, paham nggak? Dulu kita tanya zohiro, ada lagi hisiyah. Gitu. Kemarin kita taunya takdiron, ada lagi maknawi, gitu berkembang jadi ngaji tuh, paham ya? Hanya orang yang udah berpikir positif aja, ngaji itu nggak berkembang. Bahasanya tuh yang kedua, tanda isim yang kedua, ya unnida, huruf ya nida, huruf ya yang digunakan untuk memanggil, namanya ya nida. Contohnya kayak Zaidu, kayak Zaidu, ya Zaidu, dia masuk apa nida? Marfu'at, mansubat, apa maf'udot? Mansubat. Ada berapa nida? Ada 5. Mufrad alam. Jadi kemarin mufrad alam apa gitu? Nakiro maksuda, nakiro ghairu maksuda.
mudhof sama si B mudhof nyambung itu ntar kalau dipraktekin kan ya. Dari kelima itu nanti dibagi-bagi, ada yang mabni doma, ada yang mansub, ya, ada yang apa namanya dibagi-bagi, ya dibagi-bagi. Contohnya kayak Zaidu, wahai Zaid, wahai orang yang namanya Zaid. Zaid kalimat isim. Cirinya ada huruf ya tuh, huruf ya nida. Ya nida itu nggak bisa masuk ke fiil. Ya dribu nggak bisa. Ya doroba nggak ada. Kecuali orang namanya doroba bisa. Ah, karena ya nida itu masuk ke isi, nggak bisa masuk ke taruhnya di depan atau di belakang. Zaidu ya, Zaidu ya, ya iyalah ya Zaid, taruh di depan. Yang ketiga yang taruh di depan, taruh di awal, huruful khafdi, huruf-huruf jer, huruf-huruf khopat. Namanya istilahnya jer majrur. Yang dikhofati namanya majrur. Paham ya? Dia ditaruh depan. Kalau kata al-madrasati min, ila al-madrasati ila agak ada. Pasti ilal madrasati minal madrasati ditaruh di depan. Wahya bermula huruf-huruf khopat banyak nih taruh di depan. Satu min, dua ila, ini udah dibahas kemarin nih di hari Sabtu bab mahfudot. Tiga an, terus wa ala, wafi, waruba, ruba udah lah ya, ruba apa namanya, ruba rojulin karimin laki tuhu, itu kan kemarin ya Allah. Masuknya ke isim zohir, tidak bisa rubahu masuk ke isim isim zohir. Wal ba'u huruf ba, terus wal kafu huruf ka, ketemu Mbah? Ketemu nggak Mbah? Wal kafu huruf ka, walamu dan huruf lam, ini namanya huruf-huruf khopat, huruf-huruf khopat atau huruf-huruf jer. Dia taruhnya di awal. Ya. Terus wa huruful qasami, huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf hitung sumpah, kemarin cuma disebutin dua, ba sama wau. Nah, sekarang nambahin tiga jadinya wal wau al wau, wahia bermula huruf-huruf qasam, wahia bermula huruf-huruf qasam. Itu jadi kalau baca kitab sambil dibaca sambil dipikirin kok pakai gua ya, pakai iya nggak pakai gua. Pakai Tuhan, itu dipikirin kalau belajar nahu itu loh. Kok dibaca doma ya, ropa yang dibaca nasab begitu. Ini dah dicermati, yang udah dipelajarin. Terus belajar nahu begitu. Walaupun sedikit tapi dipraktekin lama-lama berkembang. Lama-lama berkembang. Walaupun sedikit di ilmiah. Makanya ada kata filosof, orang belajar ilmiah bisa ngajar ustaz. Cuma modal ilmiah. Belajar alfiah bisa ngajar kiai. Belajar alfiah tuh bisa ngajar kiai, gue kira. Paham ya? Karena banyak kiai belum tentu bisa baca alfiah. Banyak. Nah, bagi ustaz, paham ya? Yang kiai aja belum tentu banyak bisa baca kitab, apalagi ustaz. Itu ada kata-kata gitu, itu jurumnya nih nguasain, itu bisa ngajar ustaz, patokan bisa ngajar ustaz. Ustaz diajarin kan luar biasa, ya bisa alfiah, bisa ngajar dia, ya kayaknya berarti punya pesantren, ya gue udah ketemu aja nih kiai yang mau ngaji. Biasanya kalau jadi kiai kata Sayyidina Umar ada gengsi. Makanya Sayyidina Umar bilang ta'alamu qabla an tusayyidu, belajarlah sebelum dah jadi kiai. Ini anak belum jadi kiai aja nih. Kalau udah jadi kiai udah pakai sorban, udah pakai gamis, dipanggil kiai di pesantrennya.
Tadinya cium tangan bolak-balik kemana. Ini malam hari Sabtu nih, hari Minggu segan dia kemarin. Ya kan ya. Dengan gue belajar di YouTube lah, tahu agak keluar duit. Ya. Terus mood, mundu. Kemarin apa syaratnya di mood sama mundu? Masuk kan kemarin ya, mahfudot ya. Mood sama mundu. Zamannya madi sama hal, zamannya hal sama madi sama hal, mudore tuh. hatta matlail fajr tuh, hatta serangan hatta matlail fajr surah itu. Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun. Nah, ya hatta matla'il, bulan matla'il. Siapa yang biarkan hatta? Hatta huruf ya, paham nggak? Hatta matla'il fajr. Maksudnya nah. Terus sholat bab istisna kemarin dia fungsinya ganda, bisa menasabkan, bisa mengejar. Kalau menasabkan berarti kholanya jadi fiil, kalau mengejarkan berarti khola ada hasannya jadi huruf jer, jadi huruf jer. 3 tuh, khola, hasya, ada, fungsinya ganda dalam bab istisna. Masih ingat nggak? Agak, iya. Nggak ada ujian. Kalau di pesantren ada ujian tiap minggu, namanya tamrin. Iya, tapi bayar. Kalau sini ini bikin soal kan kalau digaji ya guru ya. Ada gaji kan sih bikin soal guru lah, ada gaji ya. Apalagi monton aja namanya. Koreksi. Iya koreksi. Ada duitnya itu ya. Habis nggak kayak mau bikin tamrin bang. Pikirin aja yang bener dah ya, paham ya. Bisa baca saya bikin tamrin coba lah, itu gue siap dah. Ayo semangat ya. Jadi santri tuh ada buku tamrin, dapat donasinya, kita bayaran tuh udah ada donasi buat bikin buku tamrin itu tiap minggu. Dan situ udah dilihat sama guru perkembangan murid. Ini kok goblok banget, gue punya murid tiap minggu asal tahun nilainya 6, 5, 7, tolong banget ya. Jadi tahu perkembangan anak didik ya, itu campur. Cuman gurunya udah sekalian dibayar sepaket, pas lagi bayar. Contoh, nahu sirtu minal basroti ilal Kufati. Saya berjalan mulai dari Basroh, Irak. Saya bilang mulai dari Basroh, kota Basroh, Irak, ilal Kufati sampai kota Kufah. Sama Irak juga. Ini namanya negerinya disebut 1001 malam. Ya, julukannya Irak tuh. Ya, 1001 malam. Dulu kiblat ilmu ya di Irak. Kiblatnya ilmu semua itu di Irak. Laila Majnun itu 1001 malam, Laila Majnun. Itu di Irak. Pokoknya Irak tuh kayak negeri dongeng zaman dulu. Ya bang ya, ada kisah cinta Laila. Nggak ketemu orang pada tembok rumahnya doang, udah gila dia. Ya Allah. Ada lagi ketemu orang baru temboknya doang, itu udah perasaan udah berdebar-debar, cinta kayak gitu ya. Kira baru berdebar-debar ya.
Deh, paham ya? Itu ditaruh di depan. Ya, al-basro kalimat isim. Ya, tandanya dua, bisa al, bisa huruf jer. Ditaruh huruf jernya di depan. Wa isnatani fi akhirih, dan ada yang dua, tanda isim yang kelihatan, yang dua fi akhirih, ditaruh, diletakkan atau berada di akhir lafaz, di akhir lafaz. Huma bermula yang dua tuh pakai huma gitu dia. Tadi kok iya, tadi kok huwa, ini huma, baliknya kemana nih kok? Baliknya berarti ke is nata. Huma domir apa nih, gitu dipikirin. Oh, domir tasniyah, berarti baliknya ke tasniyah. Yang mana ya kira-kira ya? Yang tasniyah. Oh, isnatani, artinya begitu dipikirin, belajar nahu tuh. Makanya sesama kuli memuliakan kuli, karena tahu kuli itu sama-sama capek. Orang Habib Umar sama Habib Anu saling menghormati, saling sayang, karena tahu capeknya mencari ilmu. Kita baik sama orang-orang berilmu. Lihat kayak kita sama orang-orang berilmu saling memuliakan, karena tahu belajar ilmu itu capek. Sama kuli saling memuliakan, sama guru saling memuliakan. Paham ya? Paham nggak? Makanya ente belajar jadi tahu nggak? Begitu ceritanya belajar ilmu itu biar nyampe gitu, biar nyampe ke situ. Huma bermula yang dua, al-khafdu wa tanwinu, tanda khofat, tanda jer, sama tanwin. Dan tanwin ditaruh depan apa tengah apa belakang? Taruh belakang lah. Di akhiri minal madrasati ti ditaruh mana? Belakang lah gitu. Jadi tanda isim ada 6. Yang satu nggak kelihatan manawiyah, yang dua, yang tiga ditaruh di depan, yang tanda isim yang dua ditaruh di belakang, yaitu khofat sama tanwin. Masuk nggak? Aneh memberanikan diri gaji ini, padahal udah dibacain ya. Karena udah modal IKEA aja santai, udah IKEA, udah Briti, jadi udah aneh aja. Ini kita pantik dari Mesir ini, yang ngarang dari Al-Azhar Syarif, dan setelah cari itu ya, kalau bisa kuliah berarti di Al-Azhar kalau bisa, karena di situ ya banyak ulama-ulama besar dulu di situ, Imam Baijuri di situ, Imam Syafi'i, ya banyak kan ulama-ulama besar hebat di Al-Azhar. Tapi banyak orang di Al-Azhar ini jadi tour guide, bukan ada ngaji banyak. Mainnya di piramid malah. Jadi pulang-pulang ke Indonesia bukannya pinter kita, dari pinter ya. Tour guide tahu ya? Tour guide. Nggak bisa gitu sampai ke Al-Azhar. Mal khafdu, apakah tanda khofat yang ditaruh di belakang nih? Taruh di belakang, di akhir. Jawab, itu tanda khofat adalah itu ibaratun, satu ungkapan, ibarat ungkapan. Anil kasroti, dari harokat kasroh. Jadi khofat itu adalah harokat kasroh alati tahdusu, yang timbul, yang datang. Inda duhuli ahli, nyambung semua tuh bacanya. Inda duhuli amilil hobi, nah ini bentuk kehidupan. Itu bisa 2, bisa 3, bisa kalimat 4 di satu. Bahwa itu saumat godin, anadai, fardi, syahri, ramadoni, hadi sanati. Itu apa semua tuh?
hati sanati lillah, dirusak sama orang-orang awam. Awal itu sama wajib ada ibadah syahri Ramadona hadhihi sanati. Itu apa semua? Paham nggak? Kan nggak berhenti jawabannya itu, nggak ada tanwin. Indah duhuli, kecuali indah duhulin baru habis. Indah duhuli amilil hobdi. Jadi anda bacanya 4 sekaligus, jangan indah duhuli ketika masuk amilil hobdi, ambil hobdi salah. Bentuk idofa dibaca semua, baru di hati itu nggak bentuk itu, maka kalimatnya masih nyambung, apa masih nyambung. Inda duhuli amilil hobdi, ketika masuk amil hobba, amil yang mengejarkan. Contoh, nahu marortu bi Zaidin, saya bertemu bi Zaidin dengan Zaid. Kita fokus ke lafaz Zaidin. Lafaz Zaidin kalimat isim. Ya, tandanya kalimat isim satu ada huruf jer yang ditaruh di awal. Terus tanda isim yang kedua ada tanda khofat, yaitu kasroh. Ya, paham ya? Ini kalau tanda Yang kasroh ini allati tahdusu inda duhuli amil khoti, karena ada amil yang mengejarkan, yaitu huruf ba. Seandainya kata nggak ada amil ba, ya bisa berubah, ya bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Tapi ini tertentu dibaca Zaidin karena ada amil, yaitu huruf ba. Amil apa enggak? Pokoknya kalau ngomong amil yang bingung amil apa amil. Makanya amil yang mandiin mayat 2 tahun mah ya goblok. Amil yang mandiin mayat. Ya. Kan namanya amil panggilannya ya, mandiin mayat. Ini bukan itu yang dimaksud itu. Ya, paham ya? Maksudnya dia jadi maksudnya dia anak acara dia tuh nyengir gue jadinya ya. Nah, masuk ya, masuk kan? Calon pemimpin pesantren nih, udah ada calon, udah jadi pengasuh. Ya, kalau kita kan asuhnya, dia udah pengasuh. Asuh lah, asuh babi apa anjing asuh? Hah? Anjing. Asuh. Udah pantas berarti dia, pantas diasuh atau pantas ngasuh di mana main ya. Matanwinu tanda isim yang ditaruh di akhir, ya kan ada 2 tuh, opat sama tanwin. Apa sih namanya tanwin? Apa yang disebut tanwin? Apa yang dinamakan tanwin? Matanwinu, apa yang dinamakan tanwin? Paham ya? Jawabannya huwa bermula tanwin, tuh pakai huwa, oh nggak pakai hiya. Kemana larinya? Ke belakangnya, oh ke tanwin. Tanwin kan misalkan cocok berarti pakai hu. Jadi setiap tulisan yang kita baca, kita praktekin sama ilmu yang kita udah pelajari itu cepet, tau nggak jadi ustadznya nggak mulus yang ngajarin. Entenya juga cepet ya, cepet nyatu ya, paham ya? Gua bermula tanwin itu nun sakinatu, huruf nun yang disukun, yang mati itu disukun maksudnya. Kita ngomong Zaidun, ada huruf nun nggak di situ? Ada dong. Iya. Ada huruf nun, Zai dan nun. Paham nggak? Iya. Ada huruf nun. Karena kan N itu berarti nun ya. Artinya ya. Tapi nunnya zaidatun, tambahan.
talhaku yang bertemu oleh nun akhirul ismi pada akhirnya kalimat isim. Akhirnya kalimat isim. Lafzon dalam ucapan, dalam pelapatan atau ucapan. Coba dah. Tanwin adalah huruf nun yang disukun. Terus huruf nun sukun itu statusnya tambahan zaidah. Yang huruf nun itu ya bertemu pada kalimat isim di akhir kali itu ya. Yang bertemu di akhir kalimat isim secara pelafatan. Baitun, kolamun, kitabun, kan di akhir kalimat isim. Ya, paham ya? Wa tufariquhu, dan berpisah. Berpisah apa berarti? Mufaroqah. Mufaroqah berarti apa? Terbuang oleh nun pada kalimat isim. Iya, berarti domir iya. Ente bisa lihat tuh kalimatnya berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari harus ada huruf mudhari'ah yang ada 4. Alif, nun, ya, ta. Paham enggak? Kalau alif mutakalim, kalau nun mutakalim mahal ghair. Kalau ya goib. Paham enggak? Kalau ta bisa muannas, bisa muhotob. Wa tufariquhu, dan berpisah apa nun akan kalimat isim, akan pada akhir kalimat isim khotton dalam tulisan, wa waqafan dalam hal waqaf berhenti. Coba dah, madrasatun ketika diwaqaf madrasah. Pak penghapus mim sahatun ketika berhenti waqaf mim sahat. Penggaris mistorotun ketika berhenti mistoro. Dulu kalau ada yang baca mistorotun tolong orang berhenti dibaca mistorotun. Terus dalam segi tulisan khotton sama wawa kepan, kan dalam tulisannya juga maknanya hilang karena dia berhenti, hilang jadi sukun lagi. Paham ya? Dalam tulisan sama dalam hal berhenti. Nunnya hilang, tanwinnya hilang, nunnya hilang. Paham nggak? Kalau miskorotun sama miskorot itu berarti kan taknya ikut perempuan, taknis ya? Iya, tatanis. Ya, ada tatanisnya. Jadi dominan iya. Iya. Sama kayak Hindun. Berhubung dia nggak ada tatanis, tapi kan Hindun itu artinya perempuan. Sebenarnya muzakkar, tapi dari arti, karena artinya perempuan jadi perempuan dia. Mistorotun padahal bukan perempuan. Mistorotun penggaris bagaimana ada lubangnya. Karena ada tamar butonya, jadinya disebut perempuan manas gitu ya. Emang perempuan ini kata ulama acak-adul. Tahu acak-adul, belepetan mana? Ya, lihat ya. Perempuan mufradnya apa perempuan? Isim mufradnya. Isim mufradnya imro'atun. Imro'ah, tapi jamaknya gimana? Nisaun. Seharusnya kan nyambung ya apa mufradnya, itulah perempuan, nggak bisa ditebak. Manusia angel gitu ya, itu mufrad sama jamaknya bisa beda. Nisa, nisaun, tapi mufradnya kalimatnya beda, paham nggak? Itulah perempuan, manusia angel. Akhirnya kita udah ngalah sama perempuan gitu. Tapi jangan kalah banget, ungetin duit jadi motor gitu. Dia bisa beli rokok, dia bisa beli jajan. Kalau dikasih semua itu nggak bisa ngapa-ngapain, paham ya?
ada dong Pak pengantin mah duitnya kasih. Ada, Pak aku mau jajan dong tadi dia awal kan jelek lah ya. Laki pangkatnya jenderal minta duit sama minta beli permen sama bininya. Ya paham ya. Iya. Bang, ini calon laki-laki yang tadi duitnya dikasih bini sebagai atas. Ya bang ya. Di bagasi motornya cuma ada ban dalam. Ya. Ini bro. Ada di motor kagak ada di selip kagak ada. Ma, aku barangku bocor mah, kayak gini mah buat nambel ban mah. Ya Allah, ya laki-laki goblok. Ya, itulah tanwin. Kam akas tanwin udah banyak ternyata ya. Kam aqsamut tanwini, ada berapa pembagian tanwin? Kam ada berapa aqsamut tanwini pembagian tanwin? Kisbun kismani aqsamun. Kisbun kismani. Kalau kismunnya diganti kosmo jadi sumpah. Tulisannya sama, rokatnya beda. Komnya dipatah jadi sumpah tadi. Wa huruful qasami. Tapi kalau kismun jadinya bagian. Paham enggak? Hah? Ada berapa bagian-bagian tanwin? Arbaatun, ada 4. Yang pertama tanwin tamkin namanya. Tanwin ini agak tinggi lagi nih dari jurnia kemarin dari jurnia nggak digambangkan tentang yang namanya cuma tanwin aja. Ternyata tanwin itu ada 4. Satu tanwin tamkin, wa tanwin tankir, 2 tanwin tankir. Yang ketiga wa tanwinul iwat, tanwin iwat. Yang keempat wa tanwinul muqabalah, tanwin muqabalah. Tanwin apa yang pertama? Tamkir. 2 tankir. Ketiga iwat. Keempat tanwin muqabalah. Biar penasaran besok ini masuk. Ya, dia besok masuk biar penasaran. Dia ambil sudah Allah wa'ala. Yes. Apa tanwin tankir, apa tanwin tankir, buat bersama tanwin muqabalah. Ya, besok aja kita